Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Nandasrul. Dan pada video ini saya akan membawakan sebuah materi penting yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, yaitu peran lembaga dan industri pendukung dan pengembangan perbankan syariah. Sebelum kita mulai, coba bayangkan sejenak, bayangkan sebuah kota besar dengan kehidupan ekonomi yang berjalan begitu cepat. Orang keluar masuk bank, transaksi berjalan setiap detik, uang bergerak ke berbagai arah, dan di tengah aktivitas ekonomi yang sangat dinamis itu ada satu sistem keuangan yang bukan hanya mengedepankan keuntungan tetapi juga nilai keadilan, kehalalan, dan keberkahan. Sistem itu adalah perbankan syariah. Namun, banyak orang tidak sadar bahwa perbankan syariah tidak bisa berdiri sendiri. Ibarat pohon besar, bank syariah adalah batangnya. Tetapi akar yang membuatnya kokoh, tanah yang menyuburkannya, air yang menghidupkannya, dan sinar menumbuhkannya, semuanya berasal dari lembaga dan industri pendukung. Melalui video panjang ini, kita akan membahas semua itu secara rinci, lengkap, dan menyeluruh. Bagian pertama yaitu perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi berbagai pihak. Dalam materi yang saya bawa ini disebutkan bahwa lembaga dan industri pendukung tidak hanya membantu operasional bank syariah, tetapi juga berperan dalam edukasi dan promosi produk syariah kepada masyarakat. Ini berarti bahwa keberhasilan bank syariah bukan hanya hasil kerja internal bank, tetapi merupakan hasil kerja kolektif dan sebuah ekosistem besar. Mengapa ini penting? Karena bank syariah memiliki prinsip-prinsip operasi yang unik seperti bebas riba, bebas garar, bebas masyir, dan berfokus pada kegiatan ekonomi halal. Karena prinsip inilah, bank syariah membutuhkan dukungan lembaga eksternal untuk memastikan bahwa semua transaksi berjalan sesuai nilai syariah sekaligus sesuai regulasi negara. Kita bisa membayangkan perbankan syariah sebagai sebuah bangunan besar. Bangunan ini kuat dan kokoh, tetapi hanya berdiri karena didukung oleh banyak tiang, fondasi, dan konstruksi yang saling menguatkan. Jika salah satu tiang hilang, bangunan bisa goyah. Definisi perbankan syariah. Perbankan syariah dijelaskan sebagai sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, bebas dari garar, riba, dan masyir. Yang pertama, riba, bebas riba. Riba adalah tambahan dalam transaksi yang tidak dibenarkan syariah. Bank syariah tidak boleh mengambil keuntungan dari bunga tetapi melalui akad-akad seperti murababa, jual beli, mudarabah, bagi hasil, musyarakah, kerjasama, ijarah, sewa, dan lainnya. Yang kedua yaitu bebas garar. Garar berarti ketidakjelasan dalam bank syariah. Semua akad harus jelas. Barangnya apa, waktunya kapan, marginnya berapa, risikonya siapa yang tanggung. Bebas masyir. Masyir adalah aktivitas spekulatif yang mendekati judi. Bank syariah wajib menghindari transaksi yang tidak ada underlying aset, hanya mengandalkan keberuntungan atau sifatnya manipulatif. Yang keempat, berfokus pada kegiatan ekonomi halal. Bank syariah tidak boleh membiayai industri yang pertama alkohol, perjudian, pornografi, narkoba, serta usaha riba atau bisnis haram lainnya. Yang kelima itu berbasis nilai dan moral. Perbankan syariah bukan hanya institusi keuangan, ia adalah sistem yang menjunjung keadilan, transparansi, kejujuran, dan tolong menolong, dan keberkahan. Oleh karena itu, ia membutuhkan lembaga pendukung untuk menjaga kualitas moral syariahnya. Berikut ada peran lembaga keuangan. Berdasarkan materi yang saya bawa ini, lembaga keuangan seperti bank syariah dan koperasi memiliki peran utama dalam menyediakan layanan keuangan sesuai syariah. Namun sebenarnya peran lebih luas dari itu. Mari kita jelaskan secara naratif. Bayangkan sebuah pasar, di satu sisi ada bank syariah yang menjadi pusat kegiatan, tetapi di sekelilingnya
ada koperasi syariah, BMT, BPRS, Penggadaian Syariah, dan berbagai lembaga mikro lainnya. Semua lembaga ini menyediakan beberapa pilihan layanan keuangan syariah, memudahkan masyarakat mengakses modal halal, memperluas jangkauan ekonomi syariah, dan memastikan bahwa nilai syariah diterapkan tidak hanya di bank besar, tetapi juga sampai ke masyarakat bawah. Bank syariah menjadi pusat motivasi inovasi dan standar industri. Koperasi syariah mendekatkan pembiayaan ke masyarakat kecil. Ada juga BPRS melayani pelaku usaha mikro dan UMKM. Ada juga BMT menjadi pilar ekonomi syariah akar rumput. Tanpa lembaga-lembaga kecil ini, bank syariah hanya akan menjadi institusi elit yang jauh dari masyarakat. Yang keempat yaitu regulasi dan kebijakan dalam perbankan syariah. Regulasi merupakan elemen paling fundamental dalam penyelenggaraan perbankan syariah. Dalam materi saya sebutkan bahwa regulasi berfungsi sebagai alat untuk menjaga integritas, stabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah. Berbeda dengan bank konvensional, bank syariah diawali melalui dua lapisan regulasi perbankan nasional, yaitu peraturan otoritas keuangan. Regulasi syariah, yaitu fatwa dan prinsip syariah yang wajib dipatuhi. Kedua aspek ini tidak dapat dipisahkan karena bank syariah mengembang dua amanah sekaligus, amanah sistem keuangan dan amanah syariah. Yang pertama, fungsi regulasi dalam menjaga sistem keuangan syariah. Regulasi berfungsi mengatur standar operasional bank, memastikan bank beroperasi dalam batas risiko yang wajar, menjaga keamanan dana masyarakat, membentukkan atau kelola governance yang baik, serta menjaga industri tetap kompetitif dan sehat. Perbankan adalah industri yang mengelola dana publik. Karena itu, setiap aktivitasnya harus diawasi secara ketat termasuk dalam sistem syariah. Yang kedua, fungsi regulasi syariah. Regulasi syariah berfungsi memastikan produk bank sesuai prinsip Islam, melindungi nasabah agar tidak terjebak riba, gharar, dan maisir, memastikan setiap akad dilaksanakan dengan benar, memastikan transparansi dan keadilan, menjaga reputasi industri syariah secara keseluruhan. Jika bank syariah membuat produk tanpa pengawasan syariah, risiko yang muncul bukan hanya risiko finansial, tetapi risiko pelanggaran syariah yang bisa menghasilkan kepercayaan umat. Yang ketiga, jenis regulasi yang berlaku dalam perbankan syariah. Yang pertama, regulasi otoritas keuangan mengatur permodalan bank, manajemen risiko, tata kelola, transparansi, perlindungan konsumen. Yang kedua itu regulasi syariah berupa fatwa, Dewan Syariah Nasional, ketentuan akad syariah, standar audit syariah. Yang ketiga itu regulasi operasional mengatur prosedur pembiayaan, SOP operasional, terus ada dokumentasi akad, pelaksanaan transaksi. Yang keempat yaitu regulasi akuntansi syariah mengatur pembukuan margin, pencatatan bagi hasil, penilaian aset dalam akad syariah. Regulasi yang lengkap ini membuat bank syariah memiliki sistem yang aman, terukur, dan sesuai syariah. Mengapa regulasi begitu penting? Tanpa regulasi, bank dapat melenceng dari prinsip syariah. Muncul risiko penipuan, standar produk menjadi tidak jelas, nasabah dapat kehilangan kepercayaan, stabilitas industri dapat terganggu. Dengan regulasi, perbankan syariah mendapatkan kepercayaan publik karena seluruh prosesnya transparan, jelas, dan terukur. Yang berikut yaitu peran edukasi dan pelatihan dalam pengembangan perbankan syariah. Dalam materi yang saya jelaskan bahwa edukasi merupakan unsur penting agar masyarakat memahami layanan keuangan syariah. Tanpa sebenarnya peran edukasi jauh lebih luas. Edukasi memastikan keberlanjutan industri syariah dalam jangka panjang.
Yang pertama, mengapa SDM sangat penting dalam perbankan syariah? Perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari bank konvensional. Pegawai harus memahami akad-akad syariah, prinsip kehalalan, transaksi regulasi syariah, produser khusus dalam transaksi, analisis risiko syariah, tata kelola kepatuhan syariah. Tanpa SDM yang terlatih, bank bisa salah menerapkan akad atau salah menyusun kontrak. Ini mengakibatkan pelanggaran syariah yang serius. Yang kedua, edukasi masyarakat. Nasabah dan publik, masyarakat luas juga harus diedukasi karena mereka adalah pengguna layanan syariah. Mereka berhak memahami perbedaan dengan bank konvensional. Mereka perlu mengetahui manfaat bank syariah. Mereka perlu memahami cara kerja akad. Mereka perlu memahami alasan menghindari riba. Edukasi publik meningkatkan minat masyarakat pada produk-produk syariah dan memperluas bangsa pasar bank syariah. Yang ketiga, peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan melahirkan tenaga profesional di bidang ekonomi syariah, akuntansi syariah, perbankan syariah, hukum ekonomi syariah, dan audit syariah. Mereka tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga praktik dan implementasi. Perguruan tinggi menjadi pilar strategis dalam pembangunan ekosistem bank syariah yang kuat. Yang keempat, pelatihan berkelanjutan, continuous training. Perkembangan industri perbankan syariah sangat cepat. Untuk itu, SDM membutuhkan pelatihan reguler workshop produk baru, pelatihan audit syariah, pelatihan kepatuhan syariah, sertifikasi kompetensi syariah. Pelatihan ini memastikan pegawai bank tetap kompeten, profesional, dan mengikuti perkembangan terbaru. Yang kelima yaitu sertifikasi kompetensi syariah. Sertifikasi memberi standar profesional, pengakuan kompetensi, peningkatan kualitas layanan, kejelasan kualifikasi SDM, perlindungan bagi nasabah. Banyak lembaga sertifikasi menawarkan sertifikasi khusus seperti sertifikasi keuangan syariah, sertifikasi audit syariah, sertifikasi analisis risiko syariah, sertifikasi praktisi akad syariah. Yang berikut yaitu inovasi produk dan pengembangan industri. Dalam materi yang disebutkan bahwa inovasi sangat penting untuk menjaga relevan dan daya saing industri keuangan syariah. Di era digital, inovasi bukan lagi pilihan tetapi keharusan. Yang pertama, mengapa inovasi produk dibutuhkan? Karena kebutuhan masyarakat berubah, teknologi perkembangan sangat cepat, kompetisi antar bank semakin ketat. Generasi muda ingin layanan yang praktis, ekonomi berbasis digital semakin kuat. Tanpa inovasi bank syariah akan tertinggal dan kehilangan pasar. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk inovasi produk syariah. Beberapa inovasi yang berkembang. Yang pertama, pembiayaan digital syariah. Pengajuan pembiayaan melalui aplikasi dengan akad syariah. Yang kedua, tabungan online syariah, pembukaan rekening tanpa harus datang ke bank. Yang ketiga, investasi syariah digital. Sukuk retail online, reksadana syariah digital, emas digital. Yang keempat yaitu kris syariah. Transaksi non tunai untuk mendukung ekosistem halal. Yang kelima, pembiayaan UMKM syariah cepat menggunakan teknologi untuk mempercepat proses analisis. Inovasi ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Yang ketiga, mengapa bank perlu industri pendukung untuk inovasi? Karena inovasi membutuhkan kolaborasi dengan perusahaan finansial, penyedia teknologi, konsultan syariah, regulator digital, lembaga audit syariah. Bank tidak mungkin mengembangkan teknologi sendirian. Yang keempat, ada tantangan inovasi syariah. Beberapa tantangan pengawasan syariah dalam teknologi baru, keamanan data nasabah, adaptasi masyarakat terhadap digital,
penyesuaian aturan dengan perkembangan teknologi. Namun, tantangan ini dapat diatasi dengan kolaborasi antara lembaga pendukung. Nah, teman-teman, demikian penjelasan mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa perbankan syariah hanya dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai lembaga yang saling berhubungan, mulai dari regulator, lembaga pendidikan, lembaga keuangan mikro, hingga industri teknologi. Semua pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa operasional perbankan syariah tetap sesuai prinsip syariah dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Terima kasih telah menyimak penjelasan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.